Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti persekutuan kita pada hari ini. Oke, untuk memulai persekutuan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kukan Terbang. Sebelum memulai komra pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk melaksanakan persekutuan komra Tuhan. Meskipun kami masih belum bisa bertatap muka, kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, seperti biasa kita mau bagi berkat. Kita mulai dari Mbak Osa dulu bagi berkatnya. Shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa jadi MC Komra lagi, ketemu sama teman-teman. Meskipun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi ya nggak apa-apa, kita bersekutu bersama. Terus minggu kemarin tuh sempat sakit, terus puji Tuhan sekarang udah mendingan, udah sehat gitu. Terima kasih. Ya, kalau Mbak Cantika gimana nih berkatnya? Shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya minggu ini luar biasa sekali. Puji Tuhan sudah selesai ujian praktek. Terus puji Tuhan juga ujian prakteknya di rumah. Padahal tadinya tuh mau di sekolah. Dan kalau di sekolah itu udah kebayang pasti bakal ribet. Terus apalagi yang kayak pelajaran praktikum. Terus padahal kan alatnya ganti-gantian. Nah itu kan serem ya. Jadi ada untungnya juga. Terus kemarin juga baru finalisasi SNMPTN, puji Tuhan. Ya semoga hasilnya yang terbaik, amin. Terus ya puji Tuhan masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cantika. Odel? Ya aku mau bagi berkat juga. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya itu luar biasa sekali. Jadi masih diberikan kesehatan, terus bisa jadi MC pada komra hari ini. Terus beberapa minggu yang lalu itu ada tugas proyek belajar Pancasila dari sekolah. Tuh selama seminggu itu kerjain proyek. Terus kemarin tanggal 16-17 itu penilaian proyek di sekolah. Puji Tuhan berjalan dengan lancar dan semoga juga hasilnya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Odel. Buat teman-teman di rumah yang mau bagi berkat, boleh banget nanti ngetik di kolom komentar pakai hashtag bagi berkat cantik. Ingat-ingat ya teman-teman, hashtagnya bagi berkat cantik. Oke, sekarang kita akan memasuki firman. Sebelum memasuki firman, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini,
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Nita. Kepada Mbak Nita dipersilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore teman-teman semua. Sehat semua kan? Ya, puji Tuhan. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalau masih ada yang kurang enak badan, jangan lupa untuk minum vitamin sama makan yang banyak supaya kita daya tahan tubuhnya bisa lebih lagi. Nah, dan jangan lupa kita untuk taat prokes ya, apalagi saat ini sudah muncul kembali gelombang ketiga kayaknya ini, virus Omikron ini ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita mau belajar firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 2 Korintus 4 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah ketemu? Perjanjian baru ya. 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 2 Korintus 4 ayat 2. Saya bacakan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, teman-teman, dari ayat bacaan kita ini tadi, Rasul Paulus itu bercerita tentang bangsa Israel ketika zaman Nabi Musa menerima 10 perintah Allah melalui 2 loh batu itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah itu, selama 40 hari, itu begitu turun kembali menemui bangsa Israel, muka Musa itu menjadi bercahaya, menjadi glowing gitu ya. Tapi glowingnya natural, karena kemuliaan Allah, bukan karena kosmetik gitu. Ketika itu bangsa Israel menjadi tercengang dan takut gitu ya. Bangsa Israel menjadi kagum, wah wajahnya Musa kok menjadi glowing, menjadi bercahaya gitu. Nah, di situ bangsa Israel menjadi takut kepada Musa dan patuh gitu. Sehingga akhirnya Musa itu menyelubungi wajahnya supaya bangsa Israel tidak melihatnya. Karena apa? Karena cahaya di wajah Musa itu sifatnya tidak selamanya, karena bisa habis gitu. Itu cahaya itu akan hilang. Dan Musa tidak ingin bangsa Israel melihat itu. Nah, di sini yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bangsa Israel kala itu melihat kemuliaan Tuhan itu melalui wajah Musa yang bercahaya. Dan itu secara fisik ya, kemuliaannya itu yang diterima oleh bangsa Israel. Nah, penerimaan yang secara fisik ini berlangsung terus menerus gitu loh. Dan Rasul Paulus tidak ingin pemahaman bangsa Israel seperti itu, bahwa sebenarnya kemuliaan Allah itu tidak terpancar lewat fisik, tetapi lebih dari itu, gitu ya. Nah, yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah kemuliaan yang seperti apa toh yang kemuliaan Allah itu. Kita bisa baca di ayat 17 itu ya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus adalah kemuliaan yang dicerminkan oleh para pengikut Kristus itu adalah kemuliaan yang tidak secara fisik tetapi secara roh. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Kalau kita ada di dalam Tuhan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu di dalam diri kita juga bersifat roh. Dan roh itu yang memerdekakan kita. Jadi kemuliaan yang ada pada kita itu bukan yang terselubung seperti wajah Musa yang diselubungi supaya cahayanya tertutupi, tetapi kemuliaan yang merdeka. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan itu kita sudah menerima roh Tuhan, menerima kemerdekaan Tuhan. Ya, kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kuasa dosa, kemerdekaan dari kuasa maut,
atau kemerdekaan dari perbuatan iblis. Jadi kemuliaan itu tidak perlu diselubungi. Meskipun dia tertutupi secara fisik, karena kemuliaan yang dari Tuhan, maka itu akan tetap terpancar. Nah, kok bisa gitu loh. Gimana itu kemuliaan yang dari Tuhan, yang berwujud roh dan yang merdeka itu gimana? Tadi di ayat selanjutnya kan disebutkan bahwa kita dijadikan segambar dengan Allah. Kita bisa membayangkan kan Allah kita itu bagaimana? Gambaran kita tentang Allah kita bagaimana? Apakah Allah kita itu Allah yang serem, Allah yang galak, Allah yang kaku, atau bagaimana? Gambaran kita selama ini adalah Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, ya kan? Kita sudah diberi bukti nyata tentang kasih Allah kepada kita ya. Nah, gambaran yang penuh kasih itu yang bagaimana? Tentunya bukan gambaran yang serem ya, bukan wajah yang serem, yang kereng, yang kaku, brengosen, brewok gitu, bukan seperti itu. Tapi serem bukan gitu, tapi gambaran Allah yang kasih itu yang penuh kelembutan, yang penuh senyum, penuh dengan senyum, penuh dengan keramahan, kebaikan kayak gitu. Dan itu tidak melulu terpancar secara fisik, tetapi secara rohani. Dari roh yang ada pada kita itu akan terpancar nanti secara sendirinya ketika kita melakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Nah, jadi di sini yang ingin diluruskan oleh Rasul Paulus kepada bangsa Israel itu tadi bahwa itu loh, kemuliaan Allah itu bukan kemuliaan yang secara fisik, bukan kemuliaan yang terselubung. Jadi kemuliaan yang berdasarkan dengan roh yang memerdekakan, dan kemuliaan yang itu akan terpancar dari roh yang ada pada kita. Gitu. Jadi kalau selama ini ya secara manusiawi kita pasti akan tertarik dengan yang cantik, dengan yang tampan, atau dengan hal-hal yang berbau sedap dipandang mata gitu ya. Sehingga kebanyakan kita atau manusia itu mengusahakan hal-hal seperti itu, hal-hal secara fisik yang bisa dianggap baik, bisa dianggap cantik, bisa dianggap tampan, atau bisa dianggap itu menarik gitu ya. Dan itu tidak disukai, bukan tidak disukai ya, tetapi kita diajak kembali untuk ini loh yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah itu bukan yang secara fisik, tetapi yang secara rohani. Kita baca di ayat yang keempat itu, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jelas sekali di sini. Jadi kalau kita sudah menerima roh Allah, kita dimerdekakan, kita dijadikan segambar dengan Allah, maka seharusnya kemuliaan yang
terpancar melalui diri kita itu adalah kemuliaan yang tidak tersembunyi, tidak memalukan, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Allah. Karena apa? Karena kebenaran kita menyatakan kebenaran yang dari Allah itu, kita itu penuh dengan penyerahan diri, sehingga kita menjadi pantas gitu loh, pantas di hadapan orang-orang bahwa kita sebenarnya adalah cerminan dari Allah kita. Ya, teman-teman tentu tahu ya, cermin itu apa gitu ya. Kan kita sering bercermin toh, kalau kita sisiran atau kalau kita dandan pasti kita ngadepnya ke cermin ya. Dari cermin itu kita bisa memperbaiki, oh ada yang kurang ini rambutnya berantakan nih, ada yang oh di pipinya ini ada kotorannya ini. Nah, kemudian kita bisa menampilkan diri kita secara apa yang kita inginkan. Nah, itu fungsinya cermin. Jadi gitu. Ketika kita menjadi gambaran Allah, harusnya kita juga menjadi cerminan dari Allah gitu. Segala perbuatan kita. Ya baik ada orang atau di saat kita sendiri maupun ketika banyak orang, perbuatan kita tidak akan pernah penuh dengan kepura-puraan, tetapi memang apa yang benar yang kita lakukan. Nah, begitu ya teman-teman, itulah yang dimaksudkan di sini dari ayat bacaan kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengenai apa ya, kemuliaan yang dari Allah. Oke, tahu ya? Jadi silahkan teman-teman mengkoreksi diri sendiri, bercermin kembali, menghadap kaca gitu ya. Apakah kita sudah mencerminkan kemuliaan Allah yang sesungguhnya, yang penuh kebenaran, yang tidak terselubung, yang tidak pura-pura, ataukah justru kita malah mencerminkan yang pura-pura, yang tidak benar gitu ya, kepada sekeliling kita. Nah, saya harap di sini kita akan belajar semuanya ya, untuk memperbaiki diri kembali, kita koreksi supaya kita bisa menjadi cerminan Allah kita yang sesungguhnya, yang benar dan tidak pura-pura. Amin. Oke, sebagai penutup firman sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada sore hari ini. Tuhan, ajarlah kami Tuhan menjadi murid Engkau yang memang benar-benar telah Engkau berikan roh yang dari Engkau sendiri, roh yang memerdekakan kami, dan roh yang mencerminkan kemuliaan Allah kami dengan penuh kebenaran, bukan cerminan yang pura-pura, bukan cerminan yang penuh kelicikan. Bapa, pimpin kami Tuhan di dalam kami menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas kami, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam kami menerima firman-Mu, belajar firman-Mu, banyak kekurangan dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan yang dari Engkau saja. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk selanjutnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Mbak Nita atas firman yang disampaikan. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, firman yang tadi sangat bermanfaat sekali ya. Semoga firman-nya tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, kita nggak kerasa ya udah di akhir acara persekutuan kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai persekutuan kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini, firman yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat kami renungkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya kami akan mengakhiri persekutuan kami, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau sertai juga agar dapat berjalan dengan lancar. Terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, untuk menutup persekutuan Komra pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Api Kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti persekutuan pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di persekutuan minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.